semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ghilal Faryatodi dari kelas 10 MIA 1. Saya akan menjelaskan konsep dasar vektor. Jadi apa yang dimaksud dengan vektor, pengertian vektor, macam-macam vektor, dan masih banyak lagi terkait dengan konsep dasar vektor. Simak ya videonya. Jadi, saya akan menjelaskan konsep dasar vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor juga dapat digambarkan sebagai panah yang menunjukkan arah vektor, dan panjang vektor garisnya disebut juga dengan besaran vektor. Nah, dari konsep dasar vektor, kita dapat mengetahui bahwa konsep dasar vektor ini memiliki besaran, yaitu besaran vektor dengan besaran skalar. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh realnya begini. Kita mengambil contoh perpindahan jarak. Jadi, misalnya kalian berjalan ke arah timur sejauh 10 meter. Dan ke arah sebaliknya sejauh 4 meter. Jarak yang kalian tempuh berapa? Jarak tidak mengarahkan kemanapun kalian berjalan ya. Kita tambahin aja gitu. Kan 10 ditambah 4. Maka jarak yang kalian tempuh adalah 14 meter. Tetapi perpindahannya kalian jalan ke timur 10, lalu jalan ke barat 4 meter. Maka posisi kalian ada di sini ya. Jadi perpindahan kalian ada gini. Berapa? Ya 10 dikurang 4 kan. Jadi 6 meter perpindahannya. Jadi perpindahan adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Satuannya meter. 6 meter. Beda kan? Atau misalnya gini. Kalian berjalan ke arah timur 4 meter dengan berjalan ke arah utara 3 meter. Jarak yang kalian tempuh berapa? Jaraknya ya 4 ditambah 3, 7 meter. Tetapi perpindahan berarti dari posisi awal ke posisi akhir. Ini nih, yang ini ke sini berapa? Nah, ini sudut siku-siku. Dan memakai rumus Pitagoras, triple Pitagoras. Ini 5 meter. Oh, ternyata perpindahannya 5 meter. Nah, dari dua contoh real ini, kalian bisa bedakan. Ya, ternyata untuk jarak, ia tidak dipengaruhi oleh arah. Nah, tetapi untuk perpindahan, ternyata ketika arahnya beda, dia ngaruh. Nah, dari sini berarti jarak itu termasuk besaran skalar, karena tidak dipengaruhi oleh arah. Sementara perpindahan termasuk besaran. Besaran vektor ya, karena dipengaruhi oleh arah. Coba kalau panjang. Panjang itu skalar atau vektor? Ayo, skalar ya. Ini skalar. Terus massa. Massa skalar atau vektor? Ini skalar ya. Ini skalar. Terus kecepatan. Kecepatan besaran apa? Skalar atau vektor? Ini termasuk vektor. Oke, nah itu contoh dari besaran vektor. Secara geometri, vektor itu bisa dinyatakan dengan panah ya, dengan ruas garis berarah dengan tanda panah. Oke? Soalnya seperti ini. Jadi arahnya ini menunjukkan arah vektornya. Sementara panjang ini menunjukkan besarnya ya. Kemudian ini penamaannya biasanya ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya vektor A dengan tanda panah di atasnya. Salah satu cara penulisan seperti ini. Atau bisa juga dengan titik pangkal atau titik awal dan titik ujung diawali dengan titik A dan ujungnya di titik B, maka ini dikatakan vektor AB. Seperti ini. Gimana kalau dari B ke A? Kalau panahnya arahnya kita tukar. Ya, kalau dari B ke A berarti ini akan menjadi vektor BA.
vektor BA. Karena awalnya dari B, ujungnya ke A. Nah, oke. Ini penamaan vektor. Oke, pertama akan kita bahas vektor di R2 atau pada dimensi 2. Atau bisa juga kalian katakan vektor pada bidang ya. Jadi di sini arahnya itu hanya kiri kanan, atas bawah. Hanya melibatkan kiri kanan atau atas bawah. Di sini ada beberapa vektor. Kita akan memberi nama masing-masing vektor ini. Yang pertama vektor AB. Vektor AB ini vektor AB. Jadi pangkalnya ada di titik A dan ujungnya ada titik B. Lalu nilai vektornya seperti apa? Kalian lihat pergeseran arahnya vektor AB. Lihat dia ke kiri dulu atau kanan dulu ya. Kalau kanan positif, kalau ke kiri negatif. Contohnya ini. Dia ke kanan sejauh berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kita tulis di sini 5 satuan. Lalu dia kemana? Agar sampai di B, ke atas ya. Jadi 1, 2, 3 ke atas. Positif berarti positif berapa? 3. Positif 3. Jadi vektor AB penulisannya seperti ini. Boleh ditulis 5i tambah 3j. Seperti ini. Oke? Ini vektor AB. Sekarang vektor CD. Bagaimana dengan vektor CD? Vektor CD itu titik pangkal atau titik awalnya di C dan ujungnya di D. Yang ini ya. Lihat ke kiri apa ke kanan? Ke kanan kan? Berapa coba ke kanan? Berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ke kanan 4. Kita tulis 4. Lalu setelah itu dia ke bawah. 1, 2, 3. Ke bawah berarti positif apa negatif? Negatif. Negatif 3. Jadi vektor CD itu bisa kalian tulis 4. Negatif 3 artinya ke kanan 4, ke bawah negatif 3. Atau boleh ditulis 4i min 3j. Jadi vektor CD. Sekarang vektor EF. Vektor EF. Yang ini kan. Pertama ke kiri dulu ya kan. Vektor EF. Ke kiri positif atau negatif? Negatif kan? Negatif 2. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Atau negatif 2i ditambah 5j. Lalu vektor GH. Dia cuma ke kanan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif kan? 6. Ke arah atas bawah nggak ada. Oh, berarti 0. Jadi bisa ditulis 6i. Nah, kemudian terakhir vektor IJ. Vektor IJ dari I ke J, dia tidak ada pergerakan ke kiri atau ke kanan. Artinya ini 0. Lalu dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah berarti negatif. Jadi negatif 5. Jadi bisa ditulis negatif 5J. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita kembali ke contoh soal vektor. Diketahui koordinat titik A 2,3 dan vektor AB negatif 5, 4. Koordinat titik B adalah. Oke, vektor AB. Vektor AB itu sama dengan vektor posisi koordinat. Ujung koordinat B, vektor posisi A ke posisi B, dikurangi vektor posisi awal ke vektor posisi A ya. Vektor posisi itu sama dengan koordinat titiknya ya. Jadi vektor AB kita nyari titik B kan, berarti negatif A ke kiri, atau dengan kata lain kedua ras kita tambah vektor A gitu. Jadi vektor AB negatif A ke kiri, jadi ditambah vektor A. Itulah koordinat atau itulah vektor posisi B.
Dengan kata lain, vektor B itu vektor AB ditambah vektor posisi A. Oke, kita cari dulu vektor posisi B-nya. Vektor B berapa? Negatif 5. 4 ditambah vektor posisi A. Vektor posisi sama dengan koordinatnya. Jadi 2 dengan 3. Dan dapat diperoleh vektor posisi B. Negatif 5 ditambah 2, min 3. 4 tambah 3, 7. Jadi B. Jadi sementara yang ditanyakan adalah, ingat, vektor posisi itu sama dengan koordinatnya. Karena vektor posisi B-nya min 3 dengan 7, maka koordinat titik B adalah min 3,7. Sekian dari penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.